Para sepuh dan para hadirin undangan yang kami hormati. Sebelum kami membacakan sambutan lanjut, sambutan pekerjaan kami. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberikan keselamatan dapat hadir dalam di gedung yang berbahagia ini dalam rangka mendeklarasikan Eksponen 99. Kami dalam hubungan berpartai dan simpatisan Partai PD Perjuangan yang dalam sejarah perjalanan partai itu dalam sejarah partai dan menghantarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pemenang dalam pemilu 99 dengan menang kursi di DPRD Kota Depok sebanyak 12 kursi. Seiring dalam sejarah perjalanan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengalami pasang surut sehingga dalam pemilu berikutnya Partai Demokrasi Perjuangan mengalami penurunan dalam perolehan suara secara berturut-turut. Pamer pendidik. Tepuk tangan buat sepuh kita. Ini luar biasa. Sudah usia senjamir, saya masih di bawahnya. Masih ikut serta memperjuangkan untuk kemenangan partai. Saya harapkan yang muda-muda juga begitu sifatnya atau semangatnya. Di sini teriaknya kencang merdeka, 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 pulang tidur. Ada yang berbicara, ada duitnya enggak? Waduh. Ya, ada bicara, ada duitnya enggak? Kalau udah bicara duit, adalah kapitalis. Ajaran kita manen, gotong royong. Semuanya tergantung pada kita, termasuk kita yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Momentum ada di depan kita, hasil survei yang hasil survei ini sesuatu ukuran yang ilmiah, sudah memenangkan kita. Tinggal di sisa 30 hari ini, kita mau menang besar atau hanya sekedar menang seperti hari ini. Artinya kalau kita mau menang besar, kami dari Jawa Barat menargetkan Bekasi Depok ini bisa tembus di angka 25%. Itu target kami. Artinya kita masih punya tanggung jawab bersama sekitar 22,7, berarti 2,3%.
angka yang tidak terlalu besar sebetulnya kalau kita solid dan kompak. Saya sepakat tadi dengan Pak Eko bahwa jangan kita hanya teriak, jangan kita hanya main klaim, tapi kita nggak bekerja. Saya jujur saja, perlakuan saya sebetulnya harus adil sebagai BP Pemilu terhadap semua daerah di wilayah Jawa Barat. Kemarin juga harusnya saya ngisi TOT saksi Pak Eko di Kota Bogor, saya relakan diisi orang lain. Saya lebih mementingkan datang ke Cimanggis. Artinya apa? Perhatian saya ke Depok ini sudah overload sebetulnya. Kalau dilihat dari kapasitas saya sebagai sekretaris Bapil. Tapi saya punya mimpi yang besar Bapak Ibu sekalian terhadap Kota Depok ini. Mimpinya yang pertama adalah kita menangkan pemilu di 9 April. Mimpi berikutnya bulan Februari 2015 kita rebut wali Kota Depok. Sepakat nggak? Artinya hari ini kita bersepakat, kita kerja keras untuk memenangkan pemilu, apalagi kalau bisa di angka 25%. Langkah berikutnya adalah kita siapkan kereta kencana kita, PDI Perjuangan untuk siapapun putra terbaik Depok untuk kita jadikan merebut wali kota Depok di 2015. Kemudian dapil saya kebetulan di Bekasi dan Depok, sehingga langkah pertama yang saya lakukan adalah silaturahmi ke tokoh-tokoh tua partai, mantan-mantan pengurus partai yang hari ini di luar. Artinya di luar ini adalah di luar struktural partai. Dari silaturahmi yang berjalan hampir 8 bulan lebih ini, kemudian hari inilah mereka bersatu, mereka berkomitmen mendeklarasikan diri bahwa seluruh eksponen 99 ketika waktu itu PDI menang di pemilu 99 bersatu dan menyatakan siap untuk memenangkan pemilu di 9 April yang akan datang. Kira-kira itu. Bang, untuk dari survei sendiri Bang sejauh ini untuk di pemilu 2014 kan kalau kita dari survei dari DPD partai, kita menggunakan lembaga survei GSI di dapil Jawa Barat 6 ini kita pemenang pemilu, kita di angka 22,7%. Insya Allah kita akan pertahankan ini, dan kalau bisa akan kita tingkatkan menjadi 25%, sehingga target kita DPR RI 2 kursi, provinsi 3 kursi, dan di Depok ini minimal sama dengan 99, 12 kursi bisa tercapai, kira-kira itu. Bang, selama ini kan PKS menang di Depok ini Bang, ini seperti apa strateginya untuk bisa menang di kota Depok? Saya pikir hari ini mereka berkuasa, dan tentu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuasaannya melalui birokrat dan lain sebagainya. Tapi kami yakin hari ini hati rakyat Indonesia dan rakyat Depok semuanya, kalau dilihat hasil survei, mereka semua akan memilih PDI. Saya pikir itu artinya ini sesuatu kehendak alam lah yang menurut saya udah nggak bisa dibendung, dan kita optimis tentang itu, kira-kira itu. Sebagai yang terlibat di dapil ya Bang? Ya. Nah, itu sendiri apa namanya untuk PDIP sebenarnya mengusung kalau soal capres, saya pikir kita punya aturan main partai, kita ada ADART partai dan kongres serta rakernas PDI Perjuangan di Jawa Barat. Waktu itu rakernas 2 sudah memberi mandat penuh kepada Ibu Megawati. Jadi sebagai kader partai kita akan taat dan tunduk kepada keputusan Ibu Ketua Umum, dan yang paling penting catatannya adalah kami yakin sebagai kader Ibu Ketua Umum tidak akan menyakiti hati rakyat dalam memutuskan siapa presiden yang akan datang. Kira-kira itu. Bang, kan PDIP kan untuk 2019 menang nih Bang. Kalau misalnya PDIP berkuasa kembali, ini susunan kabinet seperti apa bayangannya Bang? Oh, saya pikir itu kewenangan nanti presiden terpilih dan para elit partai lah. Saya pikir kita berjuang dulu untuk memenangkan pileg dan pilpres dulu, baru bicara kabinet. Tapi bayangannya sudah ada Bang, untuk misalnya ya, bidang ekonomi, bidang hukum. Selama ini kan sudah beredar, walaupun itu tidak pernyataan resmi partai. Tapi paling tidak PDI Perjuangan hari ini kita sudah siap untuk ketika kita diberi amanah dan dipercaya rakyat untuk berkuasa. Kita siap lah Bapak. Dan kita akan tempatkan orang-orang terbaik sesuai dengan kapasitasnya. Saya pikir itu. Artinya dalam kampanye nanti akan menggelontorkan semua program itu Bang? Betul, kita akan sampaikan ke rakyat kalau kita dipercaya rakyat, program kita di bidang ekonomi adalah ini, di bidang hukum adalah ini, di bidang sosial adalah ini, di bidang pertambangan ini, bidang pertanian dan lain sebagainya. Jadi kita akan jualan dengan asumsi bahwa hari ini rakyat mempercayai kita dan kita dipercaya untuk berkuasa oleh rakyat. Kira-kira itu yang kita siapkan. Kalau tadi untuk Jabar 6.
Depok Bekasi. Bisa dijelaskan? Ya ini kan average. Kalau posisi hari ini memang Depok lebih kalah sedikit ya dari Bekasi. Ya kalau average-nya kan 22,7. Jadi kalau lembaga survei itu ada yang namanya proksimasi ya. Kemudian dikonversi dengan kursi. Kalau pemilu hari ini Bekasi itu 13 kursi, Depok 10 kursi. Tingkat duanya. Depok 10 kursi. Nah tentu 13 di Bekasi. ya 13 di Bekasi ini akan kita tingkatkan sehingga di Bekasi bisa 15 kursi. Di Depok kita targetkan minimal sama dengan 99 12 kursi. Merahkan jiwamu, bulatkan tekadmu, merahkan semangatmu, teguh bersatu, merahkan langkahmu, gapai tujuanmu, merahkan pilihanmu, kita pasti menang. Perjuangan ini takkan berakhir, perjuangan ini tak akan mati, meski harus tertatih, langkah jangan berhenti, yang muda berani peduli, selaraskan hati, waras yang kita pilih. Merahkan langkahmu, gapai tujuanmu, merahkan pilihanmu, kita pasti menang. Perjuangan ini takkan berakhir, perjuangan ini tak akan mati, meski harus tertatih, langkah jangan terhenti, yang muda berani peduli, selaraskan hati, waras yang kita pilih.